Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kas dan setara kas. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini yaitu mengenai akuntansi dan mengenai perpajakan. Jadi dalam hal ini kas dan setara kas ditinjau berdasarkan akuntansi keuangan atau akuntansi komersial dan bagaimana perlakuan kas dan setara kas jika ditinjau dari akuntansi perpajakan. Untuk poin akuntansi itu sendiri itu terbagi atas pengertian kas, pengertian setara kas, pengertian bank, sistem kas kecil, dan rekonsiliasi kas. Dan saya rasa kalian sudah pernah mendapatkan materi ini di semester sebelumnya, baik di mata kuliah pengantar akuntansi maupun akuntansi keuangan menengah. Nah, yang mungkin materi baru yang kalian akan dapatkan itu adalah bagaimana kas dan setara kas perlakuannya dari sisi akuntansi perpajakan. Itu dilihat dari peraturan perpajakannya, kemudian pengecualian pemotongan pajak, dan berikutnya mengenai contoh soal bagaimana pencatatan atas pendapatan bunga fiskal. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Poin pertama adalah akuntansi. Kas dan setara kas dilihat dari sisi akuntansi. Pengertian, kita mulai dulu dari pengertian kas. Kas merupakan uang tunai yang paling likuid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Uang tunai yang paling likuid atau yang paling mudah dicairkan. Jadi ketika kita melihat dalam posisi laporan keuangan, yaitu di neraca, posisi kas itu dia berada di urutan paling atas karena dia yang paling mudah untuk dicairkan. Ketika misalnya perusahaan tiba-tiba membutuhkan dana, jadi yang lebih dulu yang bisa harta atau aset yang lebih dulu yang bisa digunakan itu adalah kas dibandingkan dengan aset-aset yang lain, karena kas ini lebih mudah untuk dicairkan dalam bentuk uang tunai. Nah, yang termasuk dalam kas ini adalah uang kertas, uang logam, saldo rekening giro di bank. Kemudian, apa itu setara kas? Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Jadi ternyata kalau kas itu dia dalam bentuk uang tunai seperti uang kertas, uang logam, ataupun saldo tabungan kita di bank. Sedangkan kalau yang dinamakan setara kas itu dia dalam bentuk investasi yang sifatnya liquid. Investasi itu kan ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Nah, kalau yang jangka panjang kan itu agak susah untuk dicairkan. Sedangkan kalau yang maksudnya di sini itu adalah investasi yang berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas. Makanya dia dinamakan setara kas. Nah, pada umumnya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Jadi sudah ditekankan di sini bahwa setara kas yang dimaksudkan di sini adalah investasi dengan jatuh tempo 3 bulan atau kurang. Jadi maksimalnya itu 3 bulan. Nah, deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus dapat dikategorikan sebagai setara kas. Jadi batas investasinya itu dia hanya menginvestasikan uangnya ini dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang. Makanya dia dikelompokkan sebagai setara kas. Terkait dengan kas dan setara kas, di sini juga ada
bank. Nah, maksudnya di sini bukan pengertian bank ya. Jadi maksudnya di sini adalah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Jadi yang maksudnya kas dan bank dalam pengertian kas dan setara kas di sini adalah saldo rekening giro atau rekening tabungan yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Nah, ternyata dari sisi akuntansi komersial ataupun akuntansi perpajakan ada juga yang tidak termasuk pengertian kas. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Nah, seperti yang sebelumnya saya sudah bahas, bahwa yang termasuk setara kas itu jika investasi atau tabungan kita itu atau deposito kita itu maksimalnya 3 bulan atau kurang, jadi tidak melebihi 3 bulan. Makanya kalau ketika ada deposito atau tabungan yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan, berarti dia tidak termasuk dalam pengertian kas yang kita bahas ini. Kenapa dia tidak termasuk dalam pengertian kas dan setara kas yang kita bahas pada pertemuan ini? Karena deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan ini dia tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. Jadi ketika misalnya perusahaan tiba-tiba ingin menggunakan atau butuh uang tunai dalam waktu yang cepat, nah deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan ini kita tidak bisa gunakan. Yang berikutnya adalah perangko dan materai. Jadi perangko dan materai ini ternyata digolongkan sebagai persediaan perlengkapan kantor. Yang berikut kasbon atau uang muka. Nah, kertas-kertas tersebut ternyata tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. Cek mundur dan cek kosong. Perusahaan itu kadang punya yang namanya cek mundur ataupun cek kosong. Nah, cek mundur yang diterima untuk melunasi piutang belum mengurangi saldo piutang. Apabila diuangkan karena saldo tidak cukup, dananya di bank tersebut disebut dengan cek kosong. Jadi yang dimaksud cek mundur dan cek kosong ini itu cek mundur yang digunakan atau yang diterima untuk melunasi piutang, tetapi belum mengurangi saldo piutang itu sendiri. Sedangkan apabila ketika diuangkan karena saldo tidak cukup dananya di bank, ini disebut cek kosong. Biasanya ketika misalnya misalnya kita perusahaan, ada pihak yang ingin membeli barang dagangan, kemudian customer itu menyerahkan dalam bentuk cek. Ternyata ketika kita ingin mencairkan cek ini di bank, ternyata cek ini saldonya tidak ada. Itu berarti disebut dengan cek kosong. Untuk tujuan pengendalian kas dan bank, perusahaan pada umumnya melakukan pemisahan dana antara kas kecil dan kas besar. Jadi antara petty cash dan cash on hand. Jadi kas kecil itu sendiri umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Sedangkan kas besar itu umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dan disimpan di dalam brankas. Jadi jelas ya antara perbedaan kas kecil dan kas besar. Jadi kas kecil itu untuk pengeluaran rutin harian. Misalnya untuk biaya konsumsi pegawai atau biasanya untuk pembelian perlengkapan. Jadi yang pembiayaan masih dalam jumlah yang kecil. Sedangkan kalau kas besar itu umumnya dipakai hanya untuk pengeluaran tertentu dan dia disimpan di dalam brankas. Misalnya ketika perusahaan ingin membeli peralatan. Nah, biasanya kan peralatan itu kan harganya lumayan besar.
Nah, itu kita menggunakan kas besar. Atau mungkin perusahaan ingin membeli kendaraan untuk kepentingan perusahaan. Nah, itu digunakanlah kas besar. Jadi pada uang yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Jelas ya perbedaan antara kas kecil dan kas besar. Berikutnya sistem kas kecil. Sistem kas kecil itu terbagi atas dua. Yang pertama, impress fund system. Yang kedua, fluctuating fund system. Nah, impress fund system itu merupakan sistem dana tetap dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Sedangkan fluctuating itu sistem dana berfluktuasi dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana setiap saat. Jadi perbedaan penting di antara keduanya itu yang mudah kalian pahami. Kalau di impress itu pencatatannya itu dilakukan pada saat penggantian dana. Itu pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil atau perpindahan dana kas kecil dilakukan nanti pada saat penggantian dana. Sedangkan fluctuating itu pencatatannya dilakukan di setiap saat. Ketika terjadi transaksi atau terjadi perpindahan dana kas kecil, itu langsung dilakukan pencatatan. Kalau di impress tidak, dia hanya pada saat penggantian dana. Untuk lebih jelasnya saya langsung ke contoh soal. Nah, oke. Jadi kalau terkait dengan pajak, ternyata wajib pajak dapat memilih salah satu dari kedua sistem di atas dan semua itu diserahkan sepenuhnya pada praktik pembukuan wajib pajak. Terkait dengan akuntansi pajak, wajib pajak silakan apakah mau memilih sistem impress fund system atau maupun memilih sistem fluctuating fund system. Itu diserahkan sepenuhnya pada praktik pembukuan wajib pajak. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan sistem kas kecil dengan dua metode tadi, berikut saya sajikan dalam bentuk contoh soal. Contoh soal yang pertama mengenai sistem impress fund system. PT Mujur pada tanggal 1 September 2010 membentuk dana kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Pengeluaran kas kecil sampai dengan 16 September 2010 sebesar 800.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi pengeluaran kas kecil itu digunakan untuk membeli beban bahan bakar minyak motor operasional sebesar 450.000, beban alat tulis kantor 100.000, beban angkut 200.000, dan beban administrasi kantor 50.000. Totalnya pengeluaran kas kecil sampai dengan tanggal 16 September adalah 800.000. Nah, pada tanggal 16 September 2010 dilakukan pengisian kembali. Jadi setelah dikeluarkan pada hari yang sama, kas kecil tersebut diisi kembali. Jadi impress fund system seperti yang saya sudah jelaskan. Jadi pencatatannya itu dilakukan nanti pada saat penggantian dana atau pengisian kembali kas kecil. Kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat di jawabannya dalam bentuk tabel. Jadi yang dicatat transaksinya itu adalah pada saat pengisian kas kecil pada pertama kali ya, yaitu tanggal 1 September 2010 itu jurnalnya kas kecil ada bank. Jadi kas kecil perusahaan bertambah, saldo di bank berkurang sebesar 1 juta rupiah. Kemudian, nah di sini saat tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 kan sebenarnya ada transaksi pengeluaran kas. Tetapi karena perusahaan menggunakan metode impress fund system, jadi pencatatannya untuk jurnal itu nanti pada tanggal tetap masih pada tanggal 16, tapi pada saat pengisian kembali atau pada saat penggantian dana. Jadi bukan diisi pada saat pengeluaran kasnya itu. Bisa saja begini pada saat pengeluaran, walaupun dalam hari yang sama pengeluaran kas pada waktu pagi hari. Nah, pengisian kembali pada waktu sore hari.
Jadi pencatatannya itu dilakukan nanti pada sore hari. Jadi pada saat pengisian kembali. Atau mungkin tanggal 16 pengeluaran kas, tanggal 17 pengisian kembali. Nah, berarti pencatatannya nanti dimulai pada tanggal 17 September. Seperti itu. Walaupun mungkin di tanggal 16 itu sudah ada transaksi pengeluaran kas. Tapi untuk aturan Impress Fund System, pencatatan hanya akan bisa dilakukan pada saat pengisian kembali. Jadi yang dicatat itu adalah, yang di jurnal adalah pada saat pengisian awal dan pada saat pengisian kembali atau penggantian dana. Oke ya. Contoh soal mengenai metode Fluctuating Fund System. PT Andalan membentuk dana kas kecil sebesar 500.000 pada tanggal 1 Desember 2010. Transaksi yang terjadi selanjutnya sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa transaksi. Selain tanggal 1 Desember ya, jadi pada pembentukan dana kas kecil awal itu, jadi pada awal pengisian kas kecil itu tanggal 1 Desember itu sebesar Rp500.000. Kemudian tanggal 3 Desember membayar langganan surat kabar. Tanggal 8 Desember membeli bunga dan buku dan alat tulis. 12 Desember membayar rekening listrik. Dan tanggal 15 Desember mengisi kembali dana kas kecil. Nah, coba kita lihat bagaimana jawabannya. Jadi sebelum kalian menjawab untuk metode ini, ingat, fluctuating, pencatatan atau jurnalnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi. Jadi setiap saat terjadi transaksi itu dicatat di jurnal. Nah, kita lihat di sini. Beda ya antara Impress Fund System, pencatatan Impress Fund System dan pencatatan Fluctuating Fund System. Di sini sudah terlihat jelas bahwa setiap transaksi, setiap tanggal kejadian transaksi itu dicatat. Kalau tadi di Impress, kita hanya bisa melihat pencatatan pada pengisian awal dan pada pengisian kembali, sedangkan yang di tengah-tengah ini itu kosong. Karena memang aturannya seperti itu. Nah, di fluctuating jelas kita melakukan pencatatan setiap saat. Setiap terjadi transaksi dicatat. Walaupun mungkin ini ada pencatatan di hari yang sama, tetap dia dicatat 2 kali karena itu akunnya berbeda, tidak boleh digabung. Jadi dari tanggal 1 pengisian pengisian awal, 3 Desember, pengeluaran, pembelian beban langganan surat kabar. Nah, kas kecilnya dikredit karena kas berkurang untuk pembayaran beban langganan. Begitu juga yang lain dari tanggal 3 sampai tanggal 12 itu adalah pengeluaran kas kecil. Tanggal 15 Desember adalah pengisian kembali. Jadi ketika pengisian kembali, otomatis kas kecilnya ini akan bertambah dan saldo di bank akan berkurang. Selain sistem kas kecil tadi, di sini juga akan dibahas atau diulang kembali pembahasan mengenai rekonsiliasi kas atau biasanya kita kenal dengan rekonsiliasi bank. Jadi seperti diketahui bahwa saldo bank yang dicatat oleh perusahaan seringkali mempunyai saldo yang berbeda dengan jumlah saldo yang tertera pada rekening koran atau rekening giro, sehingga haruslah dibuatkan rekonsiliasi bank. Jadi di sini biasanya terjadi kekeliruan atau ketidaksesuaian antara saldo kas perusahaan yang ada di bank dengan saldo kas yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, kondisi ini yang memerlukan namanya rekonsiliasi bank atau penyesuaian kas antara kas perusahaan yang di bank dan kas yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, kadang perbedaan saldo ini disebabkan oleh perbedaan waktu pencatatan antara pihak bank dan pihak perusahaan dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak bank atau pihak perusahaan. Jadi ada 2 poin penting itu mengapa terjadi perbedaan saldo bank dan saldo perusahaan. Jadi letaknya pada perbedaan waktu pencatatan atau mungkin pada kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak bank ataupun pihak perusahaan. Nah, secara lebih detail, perbedaan tersebut terdiri atas beberapa poin berikut.
poin pertama adalah setoran dalam perjalanan. Jadi ini poin-poin yang menyebabkan perbedaan antara kedua saldo tersebut. Nah, yang kedua adalah cek beredar. Yang ketiga, jasa giro atau pendapatan bunga. Yang keempat, beban bank. Dan yang kelima, kesalahan bank atau perusahaan. Nah, kita bahas dulu yang pertama, setoran dalam perjalanan. Nah, setoran akhir bulan yang dicatat perusahaan pada suatu bulan tetapi diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Nah, ini terkait dengan waktu pencatatan, perbedaan waktu pencatatan. Jadi seharusnya setoran akhir bulan itu dicatat perusahaan pada akhir bulan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Tetapi pada bank itu diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Misalnya setorannya itu tanggal 30 September. Tetapi setoran itu diterima bank nanti pada tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober. Jadi bank mencatat nanti pada awal bulan tersebut. Tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi di bank. Nah, inilah yang poin pertama ini yang menyebabkan perbedaan antara saldo bank dan saldo di perusahaan. Kemudian cek beredar. Nah, cek perusahaan yang dicatat pada saat pengeluaran namun belum dicatat oleh bank sampai bulan berikutnya. Jadi, ketika perusahaan mengeluarkan cek, itu langsung dicatat. Tetapi, ini belum dicatat oleh bank sampai bulan berikutnya. Misalnya, pihak yang kita berikan cek, dia belum mencairkan cek tersebut di bank, sehingga belum terjadi perubahan saldo perusahaan di bank karena cek ini belum dicairkan, walaupun dia mungkin sudah beredar atau sudah diserahkan kepada pihak lain. Tetapi untuk perusahaan ketika cek itu keluar itu langsung dicatat. Nah, kalau bank mencatat nanti pada saat cek itu diterima. Berikutnya, jasa giro atau pendapatan bunga. Jadi penghasilan yang berasal dari bank yang belum dicatat oleh perusahaan sampai diterimanya rekening koran. Nah, jadi kadang ketika perusahaan memiliki saldo di bank, biasanya perusahaan akan mendapatkan jasa giro atau pendapatan bunga. Nah, biasanya yang duluan mencatat ini adalah bank karena bank yang memberikan pendapatan bunga tersebut. Tetapi ini belum tentu diketahui oleh perusahaan. Jadi karena belum diserahkan bukti bahwa bank mendapatkan pendapatan bunga tersebut, makanya perusahaan belum mencatatnya. Hanya di bank yang sudah mencatat karena sudah melakukan pengeluaran untuk pendapatan bunga. Beban bank. Beban-beban yang dikeluarkan bank namun belum dicatat oleh perusahaan sampai rekening koran diterima perusahaan. Jadi beban bank biasanya ketika misalnya perusahaan meminjam uang, atau perusahaan mengeluarkan cek, kemudian pelanggannya pihak lainnya mencairkan cek tersebut ke bank, biasanya itu ada namanya beban administrasi. Nah, jadi beban-beban yang seperti ini sudah dikeluarkan oleh bank dan sudah dicatat oleh bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan sampai nanti rekening koran diterima oleh perusahaan. Nanti ketika rekening koran diterima oleh perusahaan, nah itu baru perusahaan melakukan pencatatan. Kesalahan bank atau perusahaan. Jadi kesalahan pencatatan oleh pihak bank maupun pihak perusahaan. Jadi kadang manusiawi ya ketika misalnya pihak perusahaan atau pihak bank melakukan kesalahan pencatatan. Misalnya cek yang dicairkan seharusnya dia jumlahnya dalam bentuk 1.500.000. Nah, pihak bank mencairkannya dalam jumlah 5.100.000. Nah, itu biasanya sering terjadi kekeliruan seperti itu. Nah, itulah yang kelima poin ini yang membutuhkan namanya rekonsiliasi kas, penyesuaian kas di bank dan kas di perusahaan. Berikutnya format rekonsiliasi bank yang biasanya perusahaan buat. Jadi di sini ada saldo menurut rekening koran. Nah, saldo menurut
saldo di kas atau rekening koran, kemudian saldo menurut pembukuan perusahaan. Ini ya formatnya, nanti disesuaikan dengan transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi ada yang ditambah atau yang dikurangi. Jadi untuk menjawab rekonsiliasi ini biasanya kalian butuh penalaran yang sangat kuat karena menentukan transaksi-transaksi itu, membagi transaksi-transaksi itu dan mengkategorikan dalam 5 poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan intinya kita tidak bisa salah menentukan poin-poin tersebut, karena jangan sampai ketika itu transaksi itu dia masuk misalnya di saldo menurut rekening koran atau menurut rekening di bank, tetapi kita misalnya memasukkannya dalam saldo menurut pembukuan perusahaan, nah otomatis akan terjadi kekeliruan dalam penghitungan. Jadi nanti saldo akhirnya itu setelah disesuaikan ini akan sama untuk yang saldo rekening koran yang di bank dengan yang pembukuan di perusahaan. Ini saya rasa kalian sudah dapat di semester sebelumnya. Sekarang kita lihat kas dan sektara kas ditinjau dari perpajakan. Nah, dalam peraturan perpajakan, peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2020 dan KMK nomor 51 garing KMK 04 garing 2001, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan diskonto sertifikat Bank Indonesia dan jasa giro dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Pengenaannya bersifat final sebesar 20% dari jumlah bruto. Jadi penghasilan perusahaan dalam bentuk bunga atau pendapatan bunga yang diberikan oleh bank kepada perusahaan karena perusahaan memiliki saldo atau tabungan di bank, nah itu biasanya perusahaan mendapatkan pendapatan bunga. Nah ternyata pendapatan bunga ini kan merupakan dihitung sebagai penghasilan dari perusahaan. Pendapatan bunga ini itu dikenakan pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Nah, pihak bank akan menyetor atau membayar PPh 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa PPh 4 ayat 2. Jadi nanti di sini ada peran penting bank dalam menyetor atau membayar pajak ini. Jadi bukan perusahaan nanti yang akan membayar pajaknya, tapi pihak bank yang memberikan penghasilan dalam bentuk pendapatan bunga kepada perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya sini saya sudah berikan ilustrasi bagaimana tugas bank terkait dengan pemotongan pajak ini. Jadi pertama, pihak bank akan memotong saldo perusahaan sesuai dengan jumlah pajak yang terpotong dari pendapatan bunga tersebut. Nah, jadi pemotongan ini dengan menerbitkan surat setoran pajak. Jadi bank menerbitkan surat setoran pajak, kemudian surat setoran pajak ini akan disetor oleh bank dalam bentuk surat pemberitahuan masa. Surat pemberitahuan masa PPh pasal 4 ayat 2. Nah, setelah disetor, dilapor ke kantor pelayanan pajak. Nah, jadi ini ilustrasi bagaimana tugas bank terkait dengan pemotongan pajak tersebut. Jadi misalnya Pak Bank memberikan penghasilan dalam bentuk pendapatan bunga kepada perusahaan sebesar 1 juta. Nah, dari 1 juta itu akan dipotong sebesar 20%. Nah, akan dipotong dari jumlah bruto kan, 20%. Nah, berarti nanti perusahaan tidak akan menerima sebesar 1 juta, tetapi itu akan dipotong dengan pajak. Nah, pajaknya ini nanti yang akan dibayarkan oleh pihak bank.
Jadi selain pajak yang dipotong tadi dari pendapatan bunga yang diterima perusahaan, ternyata ada pengecualian pemotongan pajak. Jadi tidak semua pendapatan bunga yang dikenakan pajak ini ada pengecualiannya. Ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan sertifikat Bank Indonesia tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Jadi di sini ketika misalnya perusahaan mendapatkan pendapatan bunga lebih dari 7.500.000, misalnya mendapatkan pendapatan bunga 10 juta, berarti dia dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dikenai pemotongan pajak. Tetapi misalnya perusahaan hanya menerima 5 juta atau mungkin 7 juta, dia tidak melebihi 7.500.000, nah berarti pendapatan bunga itu dia tidak mengalami pemotongan pajak atau tidak dikenai pajak. Bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah ya. Jadi bukan jumlah yang dalam bentuk tahapan. Misalnya bulan ini pendapatan bunganya 1 juta, bulan depan 2 juta, bulan berikutnya 3 juta. Jadi maksudnya di sini adalah pendapatan bunga yang diterima sekaligus dia tidak melebihi 7.500.000 dan dia bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Kemudian yang kedua, bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dalam pasal 29 Undang-Undang tentang dana pensiun. Yang berikut, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, kapling siap bangun atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Yang pengecualian tidak dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 itu di poin ketiga itu adalah bunga deposito dan tabungan yang diperoleh dari dana pensiun. Nah, itu tidak dikenakan potongan pajak. Kemudian bunga tabungan yang pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana. Nah, jadi ketika kita menerima bunga tabungan dalam rangka pemilikan rumah, ini misalnya kita menabung di bank. Nah, tabungan kita itu kita gunakan untuk membayar perumahan atau mungkin untuk membeli rumah sederhana. Nah, yang sesuai dengan ketentuan berlaku itu berarti itu tidak dikenakan pemotongan pajak. Nah, yang kelima, pencatatan atas bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto atau jumlah bersih pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurang PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga. Ini bersifat final. Untuk lebih jelasnya saya berikan dalam bentuk contoh soal. Contoh soal nomor 1. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Kaya mendapatkan bunga tabungan dalam tahapan sebesar Rp1.000.000. Atas pendapatan tersebut dipotong sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 2 oleh pihak bank yang memberikan penghasilan. Nah, kita lihat di sini ada dua pencatatan, yaitu dengan menggunakan metode neto dan menggunakan metode bruto. Jadi, ketika sehubungan dengan pajak pasal 4 ayat 2 ini, pencatatan atau pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima. Jadi metode neto itu adalah jumlah neto dari pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan pajak PH final tersebut. Jadi dikenakan pajak sebesar 20% dari 1 juta, berarti 200.000 kenakan pajak
sebesar 200.000. Jadi nanti pendapatan bunga yang terima perusahaan bukan 1 juta lagi, tapi sisa 800.000. Nah, ketika kita menggunakan metode neto, itu saldonya langsung kelihatan di sini adalah 800.000 ketika sudah dipotong dengan pajak sebesar 200.000. Nah, sedangkan untuk metode bruto, di sini PPh final diperlakukan sebagai beban dan termasuk dalam beban operasional, beban umum dan administrasi. Jadi di sini pemotongan pajaknya ini dicatat, ini diperlakukan sebagai beban dan termasuk dalam beban umum dan administrasi. Jadi kalau dengan menggunakan metode neto itu langsung dipotong pajak. Jadi yang kelihatan hanya pendapatan bunganya. Sedangkan kalau metode bruto, PPh ini dianggap sebagai beban operasional atau beban umum administrasi perusahaan. Jadi pendapatan bunga yang seharusnya diterima 1 juta itu yang diberikan bank adalah 800.000. Kemudian beban PPh pasal ini, pemotongan pajak ini itu dianggap sebagai beban. Contoh soal kedua. Pada tanggal 2 September 2020, dari tabungan sebesar 5 juta rupiah didepositokan selama 3 bulan dengan tingkat bunga 6%. Penyelesaian pendapatan bunga itu sama dengan 6% dari jumlah bruto sebesar 5 juta itu adalah 300.000. Jadi mendapatkan pendapatan bunga itu sebesar 6% dari jumlah tabungan yang 5 juta. Jadi yang pendapatan bunga yang akan diterima perusahaan itu sebesar 300.000 rupiah. Di sini yang pencatatannya hanya dalam bentuk metode bruto, yang seharusnya pencatatan untuk pajak final ini atau PPh pasal 4 ayat 2 itu dia dalam bentuk metode neto. Kenapa di soal ini hanya tampak metode bruto dan tidak tampak juga pemotongan pajak? Nah, alasannya adalah karena depositonya tidak melebihi atau di bawah 7.500.000, yaitu hanya 5 juta. Maka tidak ada PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong. Jadi baik dengan menggunakan metode bruto atau metode neto, jurnalnya nanti adalah sama. Nah, jadi kita lihat di sini tabungannya hanya 5 juta. Jadi dia termasuk dalam pengecualian pemotongan pajak. Itu tidak melebihi 7.500.000. Itu maksudnya. Tabungan atau deposito yang tidak melebihi 7.500.000. Makanya dia tidak dikenakan pajak. Yang berikut, nomor 3. Pada tanggal 1 Oktober 2020 mendapatkan bunga dari tabungan sebesar 10 juta rupiah dengan tingkat bunga 36% per tahun. Nah, kita lihat di sini pencatatannya, pendapatan bunga dulu kita hitung 36%. Nah, di sini ada kali 3 per 12. Kali 10 juta sama dengan 900.000. Biasanya ketika kita menghitung pendapatan bunga, itu bisa langsung saja kita kalikan tingkat bunga dengan jumlah brutonya, jumlah tabungannya. Tetapi di sini ada angka 3 per 12. Nah, kembali lagi ke tanggal, kita lihat di soal tanggal 1 Oktober 2020. Berarti dia mendapatkan bunga ini nanti mulai pada tanggal 1 Oktober. Sedangkan tingkat bunga 36% itu adalah untuk per tahun. Jadi dari 1 Oktober, November, Desember. Nah, berarti itu masih perhitungannya hanya untuk 3 bulan. Kecuali dia misalnya mendapatkan bunga pada tanggal 1 Januari, nah itu berarti full 12 bulan. Tidak perlu dikali 3 per 12 atau 4 per 12 atau sekian. Jadi kalau misalnya mendapatkan bunga pada tanggal 1 September 2020 berarti 4 per 12. Jadi dihitung berapa bulan sisanya ke bulan Desember. Jadi berapa bulan dia mendapatkan bunga tersebut dalam waktu 1 tahun. Kemudian jadi pendapatan bunga yang didapat itu adalah 900.000 rupiah. Nah, PPh pasal 4 ayat 2, dia di sini dikenakan pajak. Kenapa dikenakan pajak? Karena dia melebihi 7.500.000. Nah, 7.500.000.
yaitu 10 juta. Makanya dapat kena pajak 20%. Tetapi pajak 20% ini dikenakan atas jumlah dari pendapatan bunga, bukan jumlah dari tabungan tersebut, yaitu 20% kali 900.000, hasilnya adalah Rp180.000. Jadi pajak yang dikenakan atau pendapatan bunga ini itu dikenai pajak sebesar Rp180.000. Nah, kita bisa lihat di sini jurnalnya adalah yang berarti yang saldo yang berkurang yang bank keluarkan itu adalah Rp720.000, kemudian potongan pajaknya sebesar Rp180.000, dan seharusnya pendapatan bunga yang diterima itu adalah Rp900.000, cuman karena dia sudah dipotong pajak Rp180.000, jadi sisanya tinggal Rp720.000. Nah, setelah kalian menyimak materi tadi, terutama materi mengenai contoh soal, nah sekarang saya berikan kalian tugas terkait dengan contoh soal itu. Jadi ada 2 nomor soal yang kalian akan kerjakan. Nah, seperti cara perhitungannya seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini sekian, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya jelaskan, kalian bisa pahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.